Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Raiko di sini akan membuat presentasi mengenai apa sih itu Vocaloid. Nah, di sini akan saya jelaskan secara umum mengenai apa itu Vocaloid, bagaimana perkembangannya saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi. Nah, Vocaloid ini identitas yang bisa teman-teman panggil. Saya dari S1 Teknik Kimia C Universitas Riau. Nah, kita masuk ke konteksnya. Yang pertama jelas apa itu Vocaloid. Nah, sebelum itu mari kita masuk ke penjelasan singkat dari Vocaloid itu sendiri. Nah, pertama-tama Vocaloid atau biasa yang dipanggil itu dengan sebutan V1 atau dibaca dengan Vocaloid 1. Nah, ini Vocaloid ini adalah sebuah aplikasi atau software yang sebagai penyintesa atau pembuat musik yang dikembangkan oleh Yamaha Corporation. Nah, kalau bisa bilang penyintesa atau pembuat musik itu seperti apa sih gitu? Sintesa ini seperti membuat tiruan dari suara yang sudah ada, dibuat dan dimodif menjadi sebuah karya atau musik. Seperti itu sih. Nah, di sini banyak yang salah mengira bahwa Vocaloid ini pertama kali diciptakan di Jepang. Tidak, di Jepang itu sebenarnya bukan pencipta pertama dari Vocaloid. Sebenarnya Inggris lah dari Britain yang pertama kali menciptakan program Vocaloid ini. Dan Yamaha Corporation lah yang melanjutkan pengembangan dari Vocaloid itu sendiri. Inggris ini membuat sebuah inovasi melalui Vocaloid ini yang pertama kali menciptakan Vocaloid, lalu dilanjutkan atau dikembangkan oleh Yamaha Corporation untuk generasi-generasi Vocaloid selanjutnya. Nah, Yamaha Corporation ini setelah melakukan pengembangannya ini pertamanya dia punya tujuan awal untuk bereksperimen atau membuat sebuah mesin penyintesa suara demi menciptakan suara yang lebih baik lagi dari hasil sebelumnya. Untuk Vocaloid yang pertama kali diciptakan sebelumnya ini diberi nama proyeknya itu sebagai Leon dan Lola tanpa ada wujud karakternya dari suaranya. Nah, Leon ini dirilis bersamaan dengan Lola. Jadi mereka itu kayak bisa dibilang Vocaloid pria dan wanita yang pertama kali diciptakan. Nah, siapa yang pencipta pertama dari Leon dan Lola ini? Penciptanya adalah Zero G Limited. Vocaloid inilah yang menjadi salah satu pameran di stand Zero G Limited di dalam Wired Express Festival. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat ilustrasi dari bagaimana bentuk Vocaloid Leon dan Lola pertama kalinya. Dan sampai sekarang pun inilah bentuk dari bagaimana Vocaloid itu akan dipasarkan kepada khalayak umum. Nah, di sini Leon dan Lola juga termasuk ke Vocaloid pria dan wanita pertama untuk bahasa Inggris. Nah, di sini Vocaloid pertama kali memang hanya untuk diciptakan dalam bahasa Inggris. Untuk Vocaloid hasil pengembangan Yamaha Corp itu sendiri, yang pertama sekali diciptakan itu adalah Meiko. Nah, Vocaloid Jepang pertama ini dan didistribusikan oleh Krypton Creator Media pada November 2004. Setelah pengembangan Meiko, Yamaha Corp pun mulai mengembangkan lagi Vocaloid Hatsune Miku, Kagami Lele, Meguri Neruka, dan masih banyak lagi. Nah, seperti inilah ilustrasi Meiko setelah diciptakan pertama kali. Nah, info tambahnya di sini Meiko ini juga Vocaloid pertama yang memiliki wujud atau figur menjadi ikonnya. Nah, di sini sedikit cuplikan untuk bagaimana sih penggunaan dari Vocaloid itu sendiri, terutama yang Leon dan Lola. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu software Vocaloid. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Vocaloid itu adalah sebuah software yang digunakan untuk menghasilkan suara nyanyian dari suara manusia yang
record lalu disintesa kembali untuk membuat suatu musik. Nah, adapun komposisi musik dan liriknya dimasukkan ke layar penyuntingnya sesuai dengan nada nyanyian dan iringan musik yang diinginkan. Nah, bisa dilihat seperti inilah bagaimana bentuk dari program atau software dari Vocaloid ini. Suara nyanyiannya itu diambil dari pustaka suara atau voice library dari salah satu Vocaloid tersebut yang berisi sampel rekaman suara dari penyanyi aslinya. Lirik lagunya pun bisa dinyanyikan dengan menggunakan berbagai bahasa untuk sekarang, seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Namun sekarang karena Vocaloid mengalami pengembangan yang lebih bagus lagi, sudah banyak Vocaloid yang lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa dari selain bahasa tersebut. Misalnya seperti ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Cina, ataupun ada yang bisa menggunakan bahasa seperti bahasa Jerman atau Prancis sesuai dengan kemampuan si pengguna dari Vocaloid tersebut. Teknik-teknik yang dipakai dalam aplikasi ini adalah seperti penyambung dan pembentuk artikulasi nyanyian dengan domain frekuensi. Nah, sampel rekaman suara penyanyi profesional tadi diolah lagi dengan metode domain frekuensi tadi untuk rekaman suara yang lebih pas. Kita masuk ke beberapa Vocaloid yang populer. Nah, selain dari Vocaloid yang sudah dipaparkan sebelumnya seperti Leon, Lola, nah masih ada lagi Vocaloid dan yang lumayan dikenal oleh khalayak umum ataupun dari para penggemar itu sendiri. Vocaloid tersebut yang akan saya paparkan adalah Hatsune Miku, Kagami Neren, dan Lem, Kaito, dan Megure Luka. Yang pertama kita masuk ke Kagami Neren dan Lem. Nah, di sini adalah Kagami Neren dan Lem ini adalah salah satu Vocaloid yang dikembangkan oleh Krypton Media. Nah, Krypton Media Creator tadilah yang jadi distribusi dari, bisa dibilang untuk Hatsune Miku, Kagami Neren dan Lem, Kaito, Megure Luka, dan Meiko. 5 Vocaloid yang tadi di sini didistribusikan oleh Krypton Media Creator sendiri. Konsep dari Kagami Neren dan Lem ini suaranya adalah suara yang identik antara anak kembar laki-laki dan perempuan, namun masih bisa dibilang jadi satu Vocaloid. Nah, pengisi suara mereka di sini adalah Asami Shimoda. Nah, yang kedua Hatsune Miku. Nah, Hatsune Miku ini kalau jelas sekali lagi tentu ini termasuk adalah Vocaloid yang paling terkenal di halayak umum. Istilahnya salah satu Vocaloid yang paling banyak dikenal, paling terkenal, paling sering ditampilkan mengenai Vocaloid itu seperti apa. Nah, Hatsune Miku ini dari sekian banyak Vocaloid, dia inilah Vocaloid paling banyak bintang musim Vocaloid. Hatsune Miku ini dia dirilis pada 31 Agustus 2007. Lagu-lagu yang dibawakannya pun terbilang populer, dan salah satunya itu adalah World Is Mine. Pengisi suara dari Hatsune Miku ini sendiri adalah seorang aktris Jepang yang bernama Fujita Saki. Selanjutnya adalah Megure Luka. Nah, Megure Luka ini adalah salah satu Vocaloid yang juga dikembangkan oleh Krypton Media pada Januari 2009. Suaranya ini berasal dari seorang penyanyi dan aktris Jepang yaitu Hyo Asakawa. Selanjutnya Kaito. Nah, Kaito ini bisa dibilang hampir sama tanggal perilisannya dengan Meiko. Bisa dibilang mereka adalah Vocaloid yang pertama kali diciptakan dan distribusikan oleh Yamaha Corp dan Krypton Media Creator. Nah, Kaito ini merupakan salah satu Vocaloid yang dikembangkan dari Yamaha Corp bersama dengan Meiko. Nah, pada Februari 2009 dan distribusikan oleh Krypton Media Creator. Suaranya ini pun berasal dari seorang penyanyi Jepang yang cukup terkenal di Jepang sana, yaitu Naoto Fuga. Nah, di sini sekarang Vocaloid sudah banyak sekali melakukan cover terhadap lagu, bahkan ada buatan lagu dengan suara-suara mereka yang cukup terbilang unik. Ada yang menggunakan bahasa Jepang, bahasa Inggris seperti tadi, atau bahasa Mandarin sekarang, atau bahasa Spanyol. Bahkan jika si penyintesa suara dari Vocaloid tersebut paham cara mengatur nada dan lirik dari suara rekaman Vocaloid tersebut. Nah, bisa saja si Vocaloid ini menggunakan atau disintesa atau diolah lagi menjadi pengucapannya bisa seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahkan bahasa Spanyol atau bahasa Jerman sekalipun digunakan, baik itu menyanyikan sebuah lagu ataupun membuat suara ini terdengar seperti dia ini berbicara pada. Nah,
biasanya dalam sebuah cover musik atau lagu oleh Vocaloid, terkadang mereka ini menggunakan sebuah MV atau bisa disebut music video untuk memvisualisasikan bagaimana lagu itu. Nah, sudah banyak sekali MV-MV yang dipakai untuk menjadi visual dari lagu yang cukup mainstream lah untuk di kalangan penggemar Vocaloidnya. Nah, berikutnya akan saya tampilkan salah satunya yaitu musik video dari lagu Tell Your Word yang menggunakan suara dari pasangan itu dengan bisa. 形のない気持ち忘れないように決まりきったレイアウト Nah, bisa dilihat yang pertama di sini dia menggunakan bahasa Jepang digunakannya. Nah, di sini diganti lagi dalam satu lagu itu bisa saja diganti sesuai keinginan oleh si penyintesa atau pengguna Vocaloidnya tadi. Nah, di sini bahasa Inggris, lalu dirubah lagi menjadi bahasa Portugis. Kalau dari saya juga salah satu sebagai penggemar musik dari Vocaloid sendiri, dan saya bisa bilang kalau Vocaloid ini memiliki suara atau range suaranya ini cukup unik dan memiliki keunikan tersendiri. Makanya itu bisa saja beberapa alasan kenapa orang Vocaloid suka musik dari Vocaloid ini, bisa dari bagaimana desain karakternya, dari bagaimana suaranya itu uniknya bagaimana suaranya itu bentuk, ada segala macam. Nah, di sini bisa dilihat bahasa Melayu pun bisa digunakan. Korea pun di sini menggunakan bahasa Korea pun bisa dilakukan oleh para pemain tersebut. Walaupun mereka ini suaranya bisa dibilang terlihat seperti kaku, seperti suara robot lah, seperti suara yang tidak seperti suara manusia, namun di sini jika si penyintesa atau si pengguna Vocaloid ini bisa menggunakan Vocaloid atau mengolah Vocaloidnya dengan baik, bisa saja suaranya bahkan bisa lebih bagus daripada suara orang asli kalau bisa saya bilang. Selanjutnya, nah, perkembangan Vocaloid pada saat sekarang. Seiring dengan perkembangan waktu dan masa, Vocaloid ini pun tetap mengembangkan produknya menjadi lebih baik lagi daripada versi awalnya. Versi dari Vocaloid sekarang pun sudah masuk ke versi terbarunya. Sebenarnya di sini saya meletakkan di presentasi saya ini Vocaloid 4 adalah Vocaloid terbaru, namun setelah saya searching lebih dalam bahwa Vocaloid yang terbaru sekarang adalah pada versi ke-6 yaitu V atau Vocaloid 6. Nah, tentu saja dengan engine yang lebih banyak juga suara yang bisa dipakai, kualitas dari suaranya yang lebih baik daripada versi-versi yang terdahulunya. Mungkin suaranya bisa lebih melebihi keasliannya, lebih mirip ke suara manusia. Nah, walaupun dengan perubahan-perubahan tersebut, para penggemarnya sendiri termasuk juga saya mungkin punya selera terhadap versi Vocaloid mana yang lebih baik atau lebih disukai. Terkadang nggak sedikit juga penggemar itu lebih suka yang versi-versi lama seperti Vocaloid 1, Vocaloid 2, atau Vocaloid 3, atau Vocaloid 4, atau bahkan ada yang Vocaloid yang jauh lebih lama versinya daripada sebelumnya. Hal ini mungkin saja ada faktor-faktor atau penyebab-penyebab atau alasan dari para penggemar tersebut, seperti suara yang dihasilkan punya keunikan masing-masing, seperti ada kayak script dari suaranya itu kayak beda dari versi terbaru ini. Nah, punya keunikan dari untuk lagunya ini sendiri. Nah, atau memberikan rasa seperti rasa kenal, rasa nostalgia kepada pendengarnya.